Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-39. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Bapa, urapi kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami pelajari pada pagi ini Tuhan, kami tidak hanya mendengarnya Tuhan, namun kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara dalam setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ini kita dapat sekali lagi berkumpul bersama, beribadah, menyembah Tuhan. Dan saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan lagi siri khotbah kita, yaitu di mana kita berbicara tentang menjadi seperti Yesus. Minggu lalu kita belajar bagaimana apa yang perlu kita ada untuk menjadi seperti Yesus. Dan mengalami Yesus dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah satu perjalanan atau tanggung jawab pribadi kita sendiri yang orang lain tidak boleh lakukan untuk kita semua. Oke? Dan sebagai contoh, orang lain tidak boleh makan bagi pihak kita. Tetapi kita sendirilah yang harus menyuapkan diri kita sendiri. Betul tidak? Nah, saya ingin bertanya kepada Anda semua di sini. Siapa di sini yang suka pergi berjalan-jalan atau bercuti atau pergi melancong ke tempat-tempat yang baru? Saya percaya kita semua suka untuk pergi bercuti. Meskipun sebenarnya kalau kita mau pergi bercuti banyak hal yang perlu kita siapkan untuk bercuti. Namun kita semua pasti akan tetap memilih untuk pergi bercuti, melancong ke tempat yang baru. Betul tidak? Nah, tetapi pernahkah kamu bercuti, namun kamu menghantar orang lain untuk bercuti bagi pihak kamu? Selepas itu apabila orang yang kamu hantar itu balik daripada bercuti, dia ceritakan kepada kamu tentang keseronokan percutiannya, bagaimana dia pergi kemana, apa semua. Pernahkah kamu buat begitu? Atau inginkah kamu buat begitu? Pasti tidak. Betul kan? Nah, karena kita semua pasti ingin merasakan pengalaman percutian ataupun perlancongan itu secara pribadi. Kita ingin melihat pemandangan percutian dimanapun kita mau pergi bercuti lah. Kita mau menikmatinya sendiri. Kita mau merasakan makanan yang baru di tempat percutian itu. Dan juga kita mau berehat di tempat percutian itu. Kita mau merasakan sendiri. Nah, saudara-saudari dalam Kristus, terdapat beberapa perkara yang orang lain tidak boleh lakukan bagi pihak kita. Dan hanya kita sendiri yang boleh melakukannya. Ianya juga sama dengan pertumbuhan rohani kita. Dan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita yang harus secara pribadi mengalami pertemuan dan pengalaman secara pribadi dengan Allah. Bukannya melalui pastor ataupun pemimpin, mereka hanya membimbing kita. Tetapi kita yang sendirilah harus mengalaminya. Pertemuan, pengalaman dengan Allah. Dan ianya adalah dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Nah, di dalam Markus pasal 1 ayat 35 hingga
39, kita melihat bagaimana Yesus, dia memiliki hati yang mendengar. Sama seperti dia mendengarkan Roh Kudus. Maka itu kita harus memiliki hati yang mendengar. Ianya adalah dengan meminta daripada pertolongan Roh Kudus. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Untuk kita memiliki hati yang mendengar seperti Yesus, kita harus memintanya dengan pertolongan Roh Kudus. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, di dalam Injil Markus, ia menunjukkan kepada kita tentang corak ataupun pola kehidupan dan pelayanan Yesus yang sesungguhnya. Nah, dalam pasal yang pertama kita dapat melihat sebenarnya Yesus mempunyai jadwal perjalanan yang sangat padat. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia juga melayani dari pagi sehingga petang. Dan dia menyampaikan firman dengan kuasa. Sehingga orang-orang berasa sangat takjub. Dan dia juga, kita semua pasti tahu, dia juga menyembuhkan banyak orang yang mengalami penyakit. Dan bukan itu sahaja, Yesus juga mengusir roh-roh jahat. Dan bahkan Yesus memberi perintah kepada roh-roh jahat agar tidak berbicara. Karena roh-roh jahat itu mengenal siapa Yesus. Yesus mempunyai kuasa untuk menyatakan dirinya kepada orang. Yang lebih menakjubkan adalah ini. Di mana walaupun, kalau kita perhatikan, walaupun Yesus jadwalnya sangat padat. Namun demikian, ianya tidak menghalang dia untuk berdoa kepada Bapa. Kalau tadi kita perhatikan dalam ayat itu, pagi-pagi benar dia berdoa. Yesus boleh saja sebenarnya mengambil masa yang lama untuk berehat. Tetapi dalam ayat yang ke-35, kita melihat bahwa dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Hari masih gelap. Orang lain masih tidur ya. Dan Yesus bangun, dia pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, terdapat juga kisah di mana Yesus juga menyingkir daripada orang banyak dan dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, di antaranya adalah di mana peristiwa, kalau kita ingat, peristiwa sebelum Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Okay? Yesus berdoa sebelum dia memberi makan kepada 5.000 orang dalam Matius 14:13, sebenarnya Yesus pergi berdoa. Dan peristiwa dia berjalan di atas air. Sebelumnya itu sebenarnya Yesus menyingkir daripada orang ramai dan dia berdoa. Dan juga ketika ketika berita tentang Yesus sudah tersebar luas, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 5 ayat 15 hingga 16, sebenarnya Yesus mengundur diri daripada orang ramai. Berdoa. Nah, menurut rujukan yang kita dapat melihat satu corak ataupun pola, terutamanya dalam Lukas pasal 5 ayat 15 hingga 16, kita dapat melihat satu corak ataupun pola bagaimana Yesus melayani. Dan dalam Lukas 5 ayat 15 hingga 16 ini dikatakan bahwa Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan dia pergi berdoa. Dan dalam corak ataupun pola pelayanan Yesus itu, kita dapat melihat bahwa sebelum Yesus memulahkan pelayanannya, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dalam petikan yang sama kalau kita perhatikan dalam Markus 1:9 hingga 13, setelah Yesus dibaptis, kalau kita ingat, kita dapat lihat bagaimana Roh memimpin Yesus ke padang gurun selama 40 hari. Dan di sana Yesus dicobai oleh iblis, dan di sana Yesus berada di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Nah, saudara-saudara semua, dalam kesemua contoh yang telah diberikan, saya pasti kita bersetuju bahwa Yesus dipenuhi dengan Roh untuk melakukan pelayanannya. Dalam cara yang sama, Roh jugalah yang memimpin Yesus untuk menyingkir dari orang ramai dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapa. Hati yang mendengar adalah hati yang mendengarkan Roh Kudus. Kita harus belajar
dan tahu dan faham bahwa mendengarkan Roh Kudus akan membantu kita untuk menjadi seperti Kristus dan menjalani kehidupan seperti Kristus, seperti Yesus. Sama seperti Roh memimpin Yesus di dalam kehidupan dan pelayanannya untuk menggenapi kehendak Allah. Kita bukan saja mendengar, tetapi kita juga memerlukan Roh Kudus untuk menggerakkan kita. Terutamanya ketika kita sudah mulai merasa selesa dengan gaya ataupun kehidupan kita sekarang ini, yang mungkin tidak menyenangkan Allah. Dorongan saya adalah ini. Mari kita bersama-sama minta pertolongan daripada Roh Kudus. Minta pertolongan daripada Roh Kudus adalah suatu perkara yang dapat kita andalkan. Dan boleh kita praktikkan bersama sebagai orang Kristen. Karena Yesus juga meminta. Dan Yesus membuktikannya. Dia hadir sebagai manusia sesungguhnya, dia berinkarnasi. Dan Yesus juga turut mengalami apa yang kita alami. Dia telah merasakan apa yang sedang kita rasakan. Dan dia bergumul dengan apa yang juga kita pergumulkan saat ini. Apa yang Anda pergumulkan saat ini? Masalah keluarga, keuangan, pasangan. Apa yang Anda pergumulkan? Minta pertolongan daripada Roh Kudus. Allah tidak meninggalkan kita dan menjadikan kita yatim piatu atau terabai. Tetapi dengan tujuan dan kasih karunia. Dia memberikan Yesus kepada kita untuk menguduskan kita di hadapannya. Supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita dan menjadi penolong kita. Untuk mengajarkan kita segala sesuatu. Dan ingat ini. Dan Allah juga memberikan kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan juga ketertiban. Ramai di antara kita sibuk, saya pasti. Ramai di antara kita sibuk dengan kehidupan kita masing-masing. Pekerjaan kita, apapun lah. Tidak kira dalam pekerjaan persekolahan, kadang-kadang dalam keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Dan kesibukan ini terkadang sering membuatkan kita kurang menjalankan masa pribadi kita, me time, khususnya kepada Tuhan. Dorongan saya adalah ini, berhentilah sejenak, seketika dari kesibukan kita, dan biarlah masa pribadi kita itu menjadi lebih bermakna, lebih berbuah, di mana kita mengadakan atau menjalani masa pribadi itu bersama dengan Tuhan. Sejauh manakah Anda sudah meninggalkan Tuhan? Sejauh manakah kesibukan Anda saat ini sehingga kita semua melupakan Tuhan, masa kita dengan Tuhan. Bangun pagi, apa perkara pertama yang kita lakukan? Yesus awal pagi dikatakan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita awal pagi, apa yang kita lakukan? Ada kita mencari wajah Tuhan. Cari masa pribadi kita dengan Tuhan, bina semula hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bergumul untuk cari masa yang sesuai, kadang-kadang kita katakan, oh saya sibuk, tidak ada masa. Tidak ada masa sudah. Pagi saya kena bangun awal, siapkan ini, apa semua. Kalau Anda katakan begitu, sekarang dorongan saya adalah ini. Minta, berdoa kepada Tuhan. Saya pasti ada masa-masa tertentu yang Tuhan akan berikan kepada kita, di mana kita dapat meluangkan masa dengan Tuhan. Mencari masa dan tempat yang sesuai untuk kita berdoa kepada Allah. Nah, pada musim puasa ini, seperti yang Reben Alwi sudah umumkan tadi, gereja kita menggalakkan semua jemaat dan juga kelompok sel untuk terlibat di dalam pertemuan doa pagi daripada jam 6 hingga jam 7 pagi. Nah, dalam doa pagi ini sebenarnya adalah satu kesempatan untuk kita dilayani oleh Allah melalui pertemuan doa ini. Dorongan saya adalah supaya kita semua turut terlibat untuk berdoa. Seperti tarik yang sudah dinyatakan tadi, mulai pada tanggal 31 hingga pada tanggal 13 April, jam 6 hingga jam 7. Kita boleh terlibat bersama-sama. Berdoa kepada Tuhan. Bahkan menara doa kita juga. Kita boleh terlibat bersama-sama, berdoa bersama-sama. Sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Kita boleh meminta pertolongan Roh Kudus untuk menghidupkan semula semangat dan juga perjalanan rohani kita bersama dengan Yesus. Dan mengekalkan kembali hubungan intim kita bersama dengannya. Pertanyaan saya adalah ini. Sudah berapa lamakah Anda
kita semua mengizinkan Allah untuk menjaga kita? Sudah berapa lamakah kita memberikan masa kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Sudah berapa lama? Ternyata Yesus melakukan demikian. Yesus, dia sentiasa berusaha untuk meluangkan masa dengan Bapa. Pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dan sama seperti Yesus, kita juga harus belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Untuk memiliki hati yang mendengar. Di mana kita harus juga menyerahkan diri kita kepada Allah. Untuk memiliki hati yang mendengar, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Dalam Markus 1 ayat 36 hingga 37 mengatakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah, dalam ayat yang seterusnya, daripada yang saya bacakan tadi, ianya sangat menarik sebenarnya. Karena Markus, penulis Markus menggambarkan Simon dan kawan-kawannya pengikut Yesus menyusul Yesus. Nah, dalam petikan ini sebenarnya Markus, untuk pengetahuan kita, Markus menggunakan kata kerja menyusul dalam perkataan Yunaninya berarti kata dioken yang asalnya adalah kata dioko. Ini adalah kata yang jarang atau tidak biasa digunakan dan selalunya maksudnya bertentangan. Ia secara literal bermaksud menjejaki, mengesan ataupun memburu. Dan ia menyatakan sebuah keinginan ataupun kebimbangan atau bahkan ketidakpuasan hati Simon dan pengikut-pengikut Yesus untuk mencari Yesus. Nah, apabila Yesus berkata, Simon berkata, orang mencari engkau, sebenarnya ia juga sama seperti dia berkata dengan nada tidak puas hati ataupun geram. Sebagai contoh, saya boleh katakan dia berkata begini, Yesus, tidak tahukah semua orang mencari engkau? Tidakkah engkau tahu bahwa semua orang memerlukan pertolonganmu sekarang? Nadanya seperti itu. Nah, mengapa mereka merasakan demikian? Karena pertama, mungkin mereka tidak dapat memahami pribadi Yesus sepenuhnya. Yesus tahu orang-orang akan mencari dia dalam cara dan sebab yang salah. Nah, dalam pasal yang sama, dalam pasal yang pertama, daripada ayat 27 kalau kita perhatikan kembali di sebelumnya 27 hingga 33, orang-orang menyebarkan tentang Yesus, siapa pribadi Yesus, tanpa mengetahui siapa dia sesungguhnya. Mereka saling menanya sesama mereka, sama ada yang Yesus ajarkan ini adalah ajaran baru. Itu dapat kita perhatikan dalam ayat 27 hingga 28 dalam pasal yang pertama ini. Dan bahkan saat mereka datang kepada Yesus, mereka datang dengan motif dan niat mereka sendiri. Bukannya datang untuk mencari Yesus dan mengenal dia secara pribadi. Ataupun lebih jelasnya mereka datang dengan agenda masing-masing, tujuan masing-masing. Bukan datang untuk mengenal Yesus. Nah, meskipun demikian, kita dapat melihat Yesus tidak menolak mereka. Melainkan Yesus menunjukkan belas kasihan dan kebaikannya untuk melayani keperluan mereka. Dan Yesus bahkan menyembuhkan mereka dan mengusir banyak roh jahat. Dan ada kalanya sebenarnya Yesus juga menyadari bahwa ternyata permintaan mereka ini tidak selaras dengan kehendak Allah. Mengapa? Terutama kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 6, yaitu dalam ayat 14 hingga 15, selepas peristiwa memberi makan 5.000 orang. Kalau kita perhatikan dalam petikan itu, selepas Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang yang pada waktu itu sudah melihat mukjizat yang dia lakukan, mereka datang kepadanya dan mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja bagi orang Yahudi. Raja secara politik lah. Nah, namun kalau kita perhatikan, Yesus tidak membenamkan dirinya terhadap permintaan mereka itu. Di mana mereka mau dia supaya menjadi raja politik, seorang raja politik.
Tetapi kalau kita perhatikan apa yang Yesus lakukan, sebaliknya dia menyingkir daripada orang ramai dan dia memberikan dirinya kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia seperti yang kita tahu, dia bukanlah seperti yang mereka inginkan, raja politik, tetapi dia adalah raja bagi segala bangsa, mengikuti rencana Tuhan. Nah, ramai di antara kita yang pasti berasa selesa ataupun sangat penuh dengan sukacita saat pertama kali kita bertemu dengan Allah. Saat pertemuan kita pribadi ya, yang pertama dengan Tuhan, pasti semuanya selesa dan indah sekali. Kita datang kepada Allah dengan semua niat kita, permintaan kita, dan Allah menerimanya dengan belas kasihan. Kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menerima apa yang kita minta dengan belas kasihan dan kebaikannya. Tetapi, namun seiringnya waktu, kalau kita perhatikan, saya tidak pasti Anda, namun seiringnya waktu, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita perlahan-lahan mulai merasa selesa. Dan kita tetap saja dengan keadaan kita yang seperti yang sekarang ini, tidak mau melangkah maju daripada zona nyaman kita. Ketika kita meneruskan perjalanan kita dengan Allah, sebenarnya kita akan mulai mengetahui apa yang dimaksudkan, siapakah pribadi Allah, dan bagaimanakah Allah bekerja dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah mengenal pribadi Yesus sebenarnya, sesungguhnya, dan bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita, tanpa kita sadar sebenarnya, kita akan mendapati bahwa ianya bertentangan dengan apa yang kita mau. Dan kita tidak akan merasa selesa. Karena kehendak Tuhan itu, dengan kehendak kita itu berlainan. Terkadang, Tuhan mau kita lakukan ini, kita mau ini. Dan sering kita memaksa Tuhan, Tuhan aku mau ini bah, bolehkah? Nah ketika doa kita tidak jawab juga, apabila kita berdoa-doa dan Tuhan tidak menjawab doa kita akan bersungut sama seperti Simon dan pengikut-pengikut yang lain. Kita berasa kecewa dengan Allah dan berseru kepada Tuhan, tidakkah engkau tahu Tuhan, aku mencari engkau. Tidakkah Tuhan engkau tahu bahwa aku memerlukan engkau sekarang? Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa inilah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahku? Buatlah seperti ini Tuhan. Terkadang kita seperti itu. Seperti Simon dan pengikut-pengikut yang lain. Sebenarnya Allah mengetahui keperluan kita. Tuhan tahu segala keperluan kita. Tetapi pada masa yang sama, sebenarnya Yesus Tuhan kita berdaulat dalam keputusannya untuk apa yang dia kehendaki dan inginkan. Dan bagaimana untuk menyatakan sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Maksudnya adalah dia tahu segala yang kita perlukan. Dia tahu rencana kita. Segalanya adalah indah. Segalanya indah pada waktunya. Tetapi kita yang sering memaksa-maksa Tuhan. Tapi kita harus belajar. Belajar untuk melangkah dan maju daripada zona nyaman kita. Kita tidak harus berpegang kepada niat dan motif kita sendiri dan menuntut Allah untuk menjawab doa kita mengikut cara kita sendiri. Iman kita harus bertumbuh di dalam Allah. Mari kita belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Allah dan dengan kerendahan hati kita membenarkan Allah untuk melayani kita sesuai dengan tujuan dan kehendaknya di dalam hidup kita. Karena Allah berdaulat dalam segala sesuatu, termaksud hidup kita. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Allah agar Allah diam dalam kita. Dan supaya Allah memerintah di dalam hidup kita. Kita belajar daripada Yesus. Bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Dan dalam masa yang sama kita juga mau menyerahkan diri kita kepada Bapa di surga. Yang sangat mengenali kita. Kita datang ke gereja maupun kelompok sel bukan karena kita memerlukan sesuatu sebenarnya. Kita datang ke gereja, kita datang mengikuti kelompok sel karena kita ingin bersama dengan Allah. Dan membenarkan Allah untuk melayani kita sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Pada masa yang sama juga,
Kita datang ke gereja dan pertemuan kita, kelompok sel, karena kita juga ingin belajar melayani, mendorong satu sama lain, menyokong satu sama lain. Karena kita adalah tubuh Kristus. Sesuai dengan tema gereja kita pada tahun ini, tahun mendorong. Saling mendorong, menguatkan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Nah, bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita memiliki hati yang mendengar, yang sudah biasa dengan pekerjaan Roh Kudus dan kedaulatan Bapa Surgawi kita? Bagaimana? Ianya adalah dengan cara kita membenarkan firman Allah itu disampaikan kepada kita. Dengan membenarkan firman Allah disampaikan kepada kita. Markus 1 ayat 38 hingga 39. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jikalau kita melihat dalam perbualan antara Yesus dan Simon beserta pengikut-pengikut yang lain, cara Yesus meresponi mereka sangat mengejutkan. Oke, kita mungkin berpikir bahwa memandangkan orang ramai mencari Yesus, mungkin Yesus akan tinggal dan melayani mereka. Tetapi dalam ayat yang ke-38 tadi, Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Nah, persoalannya adalah ini. Adakah Yesus sudah hilang sabar dengan mereka? Adakah Yesus juga tidak menunjukkan lagi kebaikan kepada mereka yang mencari Dia? Sesungguhnya adalah tidak. Mengapa? Karena dalam ayat yang seterusnya kita melihat Yesus bukan saja memberitakan Injil, tetapi Dia juga turut menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kalau kita membaca ayat yang selanjutnya, dan juga mengusir roh jahat. Tetapi melalui respon Yesus sebenarnya kita dapat melihat keinginan dan juga keterdesakan Yesus untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Dan dia bahkan tidak menunggu orang-orang untuk datang kepadanya. Tetapi dia yang menggerakkan, dia yang bergerak sendiri membawakan Injil, berita baik kepada orang-orang di Galilea. Keterdesakan itu bukan saja didapati dalam ayat ke-38 dan 39, tetapi dalam Markus pasal pertama, ayat 4, 14 hingga 15 dan juga ayat 21. Di mana kita boleh melihat pengulangan ayat, mengistiharkan dan mengajar, ataupun dalam terjemahan Inggrisnya proclaiming and teaching. Pengulangan sedemikian menunjukkan keterdesakan Yesus dan kepentingan akan menyampaikan Injil itu, berita baik itu. Mengapa ia sangat penting? Mengapa sangat penting? Seperti dalam Roma 10:17, Paulus berkata bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Untuk kita mempunyai iman, perkara pertama adalah kita perlu mendengarkan firman Kristus. Karena ajaran-ajarannya adalah berkuasa. Betul tidak? Dan ianya bukan daripada kuasa manusia, tetapi daripada kuasa Allah sendiri. Dan daripada respon orang ramai terhadap pengajaran Yesus dalam ayat 22, petikan yang sama, dikatakan bahwa orang ramai berasa takjub karena Yesus mengajar sebagai seorang yang mempunyai kuasa dan bukan sebagai ahli Taurat. Nah, untuk pengetahuan kita semua, menurut konteks sejarah mereka ahli Taurat akan sering menyebutkan pendapat-pendapat guru mereka yang asal dalam setiap pengajaran yang mereka ajarkan. Oke, setiap kali mereka mengajar, pendapat-pendapat guru awal mereka akan ajarkan kepada orang lagi. Nah, tetapi bagi Yesus berbicara bagi pihak Bapa sebagai dirinya. Karena apa? Karena Yesus
adalah Allah. Dan Allah adalah firman. Dan Yesus sebagai firman yang menjadi daging dan diam di antara kita. Dan oleh karena firman Allah datang dengan kuasa, maka ia boleh membentuk kehidupan kita. Serta membimbing kita untuk membuat keputusan yang benar di dalam hidup kita. Melalui keterdesakan dan juga keinginan Yesus, sebenarnya kita boleh merasakan betapa Yesus merindukan. Betapa dia merindukan kita umatnya untuk mendengarkan firman-Nya. Namun kadang-kadang keinginan kita untuk mendengar firman Allah jauh lebih rendah berbanding keinginan Yesus. Bahkan kadang-kadang kita sendiri mungkin menghina firman-Nya dengan menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak relevan sudah sekarang nih. Dan ada kala mungkin kita merasakan bahwa firman itu tidak kedengaran sesuai sudah di telinga kita. Adakah kita sanggup untuk menyerahkan diri kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam kita melalui firman Allah? Satu perkara yang pasti ialah dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17 juga mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan semua ini kita benar-benar perlu membenarkan firman Allah disampaikan kepada kita. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi ini. Seperti pengenalan yang sudah saya, dalam pengenalan saya tadi, seperti yang sudah saya katakan, terdapat beberapa perkara yang orang lain tidak boleh lakukan bagi pihak kita. Dan hanya diri kita saja yang boleh melakukannya. Ianya juga sama dengan pertumbuhan rohani kita dan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Orang lain tidak boleh mengalaminya untuk kita. Tapi kita sendirilah yang perlu bertemu, mengalami pertemuan dengan Allah. Dan Allah juga ingin kita bertemu dengan Dia secara pribadi. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kesibukan kita, pekerjaan kita, sekolahan kita, keluarga kita sudah membuatkan hubungan kita, masa kita dengan Tuhan sudah tidak ada? Di manakah kedudukan kita saat ini? Untuk mengakhiri perkongsian pada hari ini, firman Tuhan pada pagi ini, izinkan saya untuk mendorong kita semua dengan ini. Seringkali kita berasa bersalah dan berpikir bahwa kita tidak sempurna karena kita telah mengecewakan Allah. Namun, dengar baik-baik. Sesungguhnya kita tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Dan kita tidak harus mengejar kesempurnaan. Mengapa? Karena Allah yang sempurna itu telah menyempurnakan kita. Karena kita adalah umat kasih karunia yang sudah diampuni. Dan Yesus menjadikan kita kudus dan tidak bercatat di hadapan Allah. Dan Allah melihat kita, semua kita sempurna melalui kesempurnaannya. Satu-satunya perkara yang perlu kita kejar adalah
menjadi seperti Kristus. Tentang cara bagaimana dia mengasihi Bapa. Begitu juga dengan kita. Kita harus mengasihi Bapa dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Menyerahkan diri kita kepada Bapa. Membenarkan firman Allah itu disampaikan kepada kita. Supaya kita semua memiliki hati yang mendengar seperti Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah kita sama seperti Simon dan pengikut-pengikut yang lain? Datang dengan motif masing-masing. Apakah kita siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah sama seperti Yesus? Jadi serupa dengan Yesus. Pada pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Respon kita di hadapan Tuhan.